Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Bagi kita dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ayat yang ke-10, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiring Yesus, yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ayat yang ke-11, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat yang ke-12 dikatakan sesudah ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ayat yang ke-13 dikatakan, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-20 dikatakan bahwa mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan yang tadi saya bacakan adalah konteks tentang kebangkitan Kristus ya. Dan di sini Bapak Ibu kita belajar hari ini tentang kebenaran firman Tuhan ini. Saya melihat bahwa ada beberapa orang yang mengalami peristiwa kebangkitan Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tipe atau 5 kelompok orang yang mengalami kebangkitan Kristus itu. Yang pertama, Maria Magdalena, itu di ayat yang ke-9 ya. Maria Magdalena ini adalah salah satu orang yang terus senantiasa mengikuti Tuhan Yesus ketika dia sebelum mati, dan dia terus menantikan kebangkitan Kristus ya, sehingga hari Minggu pagi-pagi ia pergi ke kubur Yesus, dan di sana Yesus menampakkan diri kepadanya. Maria Magdalena ini Yesus pernah mengusir 7 setan ya dari hidupnya. Karena pengalaman dia dibebaskan itulah yang membuat dia pada akhirnya menjadi murid Kristus atau mengikuti Yesus. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 itu adalah mereka yang selalu mengiring Yesus, yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis karena kematian Yesus. Tetapi mereka adalah golongan orang yang tidak percaya juga bahwa Yesus tidak bangkit ya, ketika Maria Magdalena memberitahukan mereka. Bapak Ibu Saudara, ternyata level kalau bicara tentang pertama, menurut saya ya, level pertama itu Maria Magdalena yang percaya kepada kebangkitan Kristus karena dia mengalami pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Demikian juga kita ya Bapak Ibu Saudara, mungkin karena kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, akhirnya kita menjadi pengikut Kristus atau kita menjadi murid Kristus. Lalu yang kedua adalah orang yang berkabung dan berduka cita tentang kematian Kristus, dan ketika diberitahukan mereka tidak percaya karena mereka sudah putus asa atau sudah hilang harapan, dan mereka berkabung dan menangis. Dan ketika diberitahukan akan hal itu, mereka tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita juga menjadi golongan orang yang kedua yang berkabung dengan
atau berduka cita atau mengalami berbagai pergumulan hidup yang pada akhirnya kita tidak percaya tentang kuasa Kristus ya, kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Karena itu mari kita naikkan level iman kita untuk lebih lagi menjadi murid Kristus yang sejati, bahwa kita tetap mempercayai Kristus, bahwa Dia sudah bangkit dan Dia memberi kemenangan kepada kita orang percaya. Lalu yang ketiga, kelompok orang yang ketiga itu di ayat yang ke-12, yaitu 2 orang yang berjalan ke Emmaus ya. Mereka dalam perjalanan itu bercakap-cakap tentang Yesus, tentang pribadinya, tentang perbuatan-perbuatannya. Namun mata rohani mereka tertutup dan mereka tidak melihat bahwa Yesus itu bersama-sama dengan mereka atau Yesus itu hadir dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita juga seperti itu ya. Kita bercakap-cakap atau kita membicarakan tentang perbuatan Yesus, bahkan kehadiran Yesus dalam hidup manusia, tapi kita tidak menyadari bahwa memang benar-benar Yesus hadir dalam kehidupan manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hanya di tahap di mana kita hanya membicarakan tentang perbuatan-perbuatan Yesus, tapi naikkan level kita untuk mengalami Kristus secara pribadi, mengalami dan merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, di level yang keempat itu dikatakan bahwa lalu ke teman-teman mereka, namun mereka juga tidak percaya. Ke teman-teman daripada perempuan-perempuan itu, mereka juga memberitahukan teman-teman yang menjadi murid Kristus pada waktu itu sebelum Yesus mati, dan mereka memberitahukan hal itu, ternyata mereka juga tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang hari ini juga tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus. Padahal fakta sejarah mencatat bahwa ada saksi hidup bahwa Yesus, dicatat dalam sejarah bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Tapi berapa banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Bapak Ibu Saudara, jangan karena kebanyakan orang tidak percaya tentang kebangkitan Kristus lalu kita meniadakan sejarah di mana Kristus benar-benar bangkit dan mengalahkan maut dan memberikan kehidupan kekal bagi orang yang percaya kepada Kristus. Itu level yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata level yang kelima itu adalah di ayat yang ke-14 ya. Ke-11 murid Tuhan Yesus pada waktu itu mereka sementara makan ya, asik makan, dan perempuan-perempuan itu memberitahukan tentang kebangkitan Kristus, tetapi mereka tidak percaya. Dan dalam ketidakpercayaan mereka itu, ketika Yesus menampakkan diri, maka Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Bapak Ibu bisa lihat di ayat yang ke-14 ya. Nah, Bapak Ibu, murid Yesus saja tidak percaya pada waktu diberitahukan tentang kebangkitan Kristus. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepada ke-11 murid itu, mereka baru sadar bahwa memang Yesus adalah Tuhan ya. Dan Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini apakah ketidakpercayaan kita yang menghalangi kita untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Atau kedegilan hati di bagian manakah yang kita menolak terhadap kebangkitan Kristus? Karena itu Bapak Ibu Saudara, atau ketidakpercayaan di bagian manakah yang kita tidak bisa percaya, dan karena itu kita tidak bisa mengalami terobosan dalam hidup ini. Tapi marilah kita percaya bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan para murid Yesus tentang kebangkitan Kristus, ya, tentang Yesus yang sudah bangkit itu, dan kedegilan hati mereka. Nah, kata kedegilan hati itu diartikan sebagai orang yang melawan, orang yang jahat, orang yang menentang Tuhan. Itu memberontak juga termasuk di dalamnya pengertian dari kedegilan hati. Dan Yesus mencela itu karena ketidakpercayaan dan kedegilan hatilah yang menghalangi mereka untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ternyata memang benarlah ya, untuk menjadi murid Kristus yang sejati memang kita tidak sekali jadi ya, tetapi melewati proses pengalaman hidup bersama dengan Kristus. Dan entahkah pengalaman apa yang kita alami, tapi ketika kita punya pengalaman hidup, entahkah gagal,
bangkit lagi tentunya. Ketika kita lagi susah, senang, kita tetap berkomitmen untuk menjadi murid Kristus. Dan itulah yang terjadi kepada pengikut Kristus pada waktu Yesus bangkit ya. Mereka sempat mengalami hilang harapan, dan mereka berkabung, menangis, dan mereka tidak percaya. Tapi Yesus ketika dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia Tuhan Allah, Tuhan yang benar-benar Allah yang mengalahkan maut ya, mengalahkan kematian, dan dia memberikan jalan keluar kepada kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan atau jangan biarkan ketidakpercayaan menghalangi kita untuk tidak mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya renungan singkat hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Immanuel.